Siap, Ji? Siap. Oke, kasih tangan sekali lagi untuk Eji. Zaman Orde Baru sudah lama berakhir. Para pendahulu kita sudah berjuang hingga akhir. Kebebasan berpendapat akhirnya lahir setelah sekian lama sulit untuk dipikir. Halo semua, nama saya Eji dan kali ini saya akan berbicara mengenai peran mahasiswa dalam mengawal kebebasan berpendapat di era digital. Saat ini kita memasuki era digital, di mana kita bebas untuk mengekspresikan ide kita, mengekspresikan kritikan yang kita punya untuk sebuah kebijakan, ataupun juga menggerakkan perubahan. Kita pun juga dijamin oleh negara dalam pasal UUD 45 pasal 28 ayat 3. Namun kebebasan ini pun menimbulkan tantangan yang besar pula, seperti ada ancaman sensor digital, ancaman hukum, dan juga hoax dan juga polarisasi. Nah, setelah ini kan kita muncul pertanyaan nih, gimana cara kita tetap bisa berekspresi secara bebas, namun juga sesuai dengan etika. Oleh karena itu, kali ini saya akan bahas, saya akan bagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu etika dalam berpendapat. Lalu yang poin kedua adalah tantangan yang muncul ketika kita berpendapat di lingkup digital. Lalu yang poin terakhir, kita strategi apa yang bisa kita lakukan untuk bisa tetap berpendapat secara etik di lingkup digital. Kita masuk ke poin pertama, yaitu etika. Kita semua sepakat bahwa kita di sini semua memiliki hak untuk berpendapat baik secara offline maupun offline atau online, baik di lingkup digital maupun di lingkup saat ini. Namun kita perlu tahu pendapat yang kita kemukakan ini mengarah kemana, arah tujuannya harus jelas. Apakah hanya sebatas ujaran kebencian, atau pendapat ini mengarah ke kritik yang membangun. Kritik yang membangun itu didasarkan pada data dan juga fakta yang terjadi di lapangan, jadi faktual. Namun jika ujaran kebencian itu hanya sebatas emosi saja, sehingga itu lebih baik ditinggalkan. Sebelum kita menulis, sebelum kita menyampaikan pendapat kita di sosial media atau di forum seperti ini, kita harus tanyakan pada diri sendiri 3 hal ini. Yang pertama, apakah itu baik? Baik bagi siapa? Baik bagi diri sendiri, bagi orang lain, bagi komunitas. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah ini bermanfaat? Kita juga harus tahu tujuan dari pendapat kita ini apa. Apakah ini bermanfaat bagi pihak yang kita kritik, atau mungkin hanya sebatas kritik yang tidak berdasar. Nah, yang ketiga ini paling penting, apakah cara saya mengumumkan pendapat ini itu sesuai dengan etika, sehingga penyampaiannya jelas, tujuannya jelas, dan pihak yang dikritik itu juga mengerti apa yang kita sampaikan. Kita masuk poin yang kedua, yaitu tantangan yang muncul. Setiap kebebasan berekspresi kita memunculkan tantangan yang besar pula. Ada juga 3 tantangan yang akan saya jabarkan. Yang pertama ada hoax dan juga polarisasi. Mungkin kalian ketika mencari informasi di media sosial atau mungkin sedang beropini di media sosial, algoritma yang kalian terima itu mengarahkan kalian pada apa yang ingin kalian lihat, sehingga opini yang kalian punya itu hanya sebatas opini kalian sendiri, tidak menerima perspektif dari orang lain, sehingga itu menimbulkan polarisasi. Nah, apa itu polarisasi? Polarisasi itu seperti dua kubu yang terpecah secara ekstrim, sehingga menyebabkan perpecahan kedua kubu. Sehingga maksudnya awalnya dari kalian tidak mau menerima informasi dari orang lain atau perspektif yang berbeda, sehingga terjadi polarisasi atau perpecahan kedua kubu. Nah, lalu untuk poin yang ketiga, setelah kita mengetahui etikanya sudah ada, tantangannya seperti apa, nah akhirnya kita perlu tahu strategi apa yang bisa kita lakukan untuk tetap berekspresi secara bebas, namun juga sesuai etika juga. Yang pertama, kita bisa menggunakan media sosial dengan bijak. Setiap informasi yang beredar di internet itu tidak sepenuhnya benar. Kita harus cari tahu data dan juga fakta yang sesuai, yang sesungguhnya, sehingga tidak ada misinformasi, tidak ada penyebaran hoax dan lain sebagainya. Lalu cara yang kedua,
kita bisa berjejaring atau membangun komunikasi, membangun hubungan yang baik dengan para akademisi ataupun juga berorganisasi. Karena jika kalian berjuang atau istilahnya kalau sendiri itu terlalu berisiko lah, mungkin resiko lebih besar daripada berorganisasi. Sehingga dengan kalian berjejaring atau membangun hubungan yang baik dengan para akademisi, dengan komunitas kalian, mungkin itu bisa lebih bagus dan juga meminimalkan risiko. Nah, yang ketiga itu adalah fokus pada solusi, tidak hanya pada kritik. Saat kalian mengkritik sesuatu, mengkritik sebuah kebijakan, mengkritik sebuah pihak, itu kalian harus memikirkan solusi juga. Maksudnya di sini tidak semata-mata, wah kalau saya kritik ada solusi nih, tidak seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, etika dalam berpendapat, kita harus tahu arah dan tujuannya itu seperti apa, sehingga apa yang kita kritik, apa yang kita sampaikan ini tidak melenceng dari tujuan seharusnya. Dari 3 poin ini mungkin dari saya sudah cukup, dan semoga ini bisa menambah wawasan kalian semua. Saya Eji, saya pamit. Terima kasih.